Aku menemukan kondisi kamarku yang berantakan, seperti habis kerampokan. Tapi jika diteliti lagi, tidak ada barang-barangku yang hilang. Laptop dan beberapa lembar uang yang kusimpan masih berada di tempatnya. Hanya saja, mereka tertimbun beberapa baju dan buku yang letaknya sudah tidak karuan. Entah kenapa, otakku langsung menemukan satu nama sebagai tersangka. Dia adalah teman yang menyewa rumah ini. Kita berdua memang hampir tidak pernah mengunci kamar masing-masing. Langkahku cepat menuju kamarnya. Tidak kudapati dirinya dimanapun di rumah kecil kami ini. Lalu aku sadar, beberapa barang miliknya sudah tidak ada pada tempatnya. Aku tidak terlalu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba air mataku sudah tidak bisa dibendung lagi. Aku terseduh sambil membenahi isi kamar. Aku berusaha menenangkan diri, namun isak tangisku tak kunjung mereda. Entah bagaimana dia mendengar suaraku di seberang sana. Aku tidak peduli. Entah sudah berapa kali aku melakukan panggilan dan mengirim pesan. Dia tak kunjung memberikan balasan. Lalu otakku mereka ulang beberapa adegan sebelumnya. Apakah ada hal yang kulakukan sehingga bisa membuatnya murka? Aku berpamitan sebelum pergi, memberitahunya kemana dan dengan siapa aku melancong sore tadi. Atau apakah ada kejadian yang aku tidak tahu yang membuatnya seperti orang kehilangan akal, yang bisa menghancurkan hampir seisi rumahku. Tiwi nggak ada. Kayaknya dia pergi, tapi aku nggak tahu dia pergi kemana. Untungnya aku sudah jauh lebih tenang, sehingga di sela-sela tangisku aku bisa melafalkan kalimat dengan fasih, tanpa menimbulkan salah persepsi. Kamu di rumah aja ya, biar aku yang cari. Aku cari dia ke tempat-tempat temannya aku tahu. Suara di ujung sambungan mencoba menenangkanku dan juga melarangku untuk ikut mencari Tiwi. Selama berkeliling ke beberapa tempat, hanya ada beberapa teman kami yang masih bangun dan memberikan jawaban yang sama, yaitu bahwa Tiwi tidak di tempat mereka dan mereka juga tidak tahu di mana Tiwi bermalam. Aku terbangun setelah kelelahan menangis. Aku mencemaskan Tiwi yang tiba-tiba menghilang dengan keadaan yang kacau. Meskipun sudah kukirim ratusan pesan, satupun dia tak memberikan balasan. Sepertinya hampir mustahil dia tidak memeriksa smartphone miliknya, kecuali kalau memang hilang ataupun rusak. Kamu mau aku bawakan apa? Sepertinya aku terlalu banyak kehilangan energi karena mengkhawatirkan keberadaan Tiwi. Sudah seminggu sejak Tiwi menghilang, dia masih tidak memberikanku pesan. Namun setidaknya, dia mengabari Yuda. Nanti aku bawain buah potong ya. Yuda memutuskan sendiri. Karena aku membisu. Tidak menjawab pesannya, juga tidak mengangkat teleponnya. Rumah yang aku sewa bersama Tiwi terasa lebih besar dan lebih sunyi. Sebuah keberuntungan kami bisa menemukan dan menyewa rumah ini. Karena lokasinya yang dekat dengan kampus, juga ukurannya yang minimalis. Awalnya kita menyewa kamar di lokasi yang berbeda. Namun karena kita terlalu sering menghabiskan waktu bersama, sehingga kami memutuskan untuk tinggal bersama. Tidak heran, teman-teman kami menyebut kita seperti amplop dan perangko. Di mana-mana selalu menempel berdua. Kenapa Tiwi masih mengacaukan aku ya? Tanyaku pelan tanpa meminta jawaban. Yuda diam duduk di sampingku, sambil tangannya sibuk membuka kemasan buah potong yang dia beli di jalan menuju kemari. Aku salah apa ya? Kok dia?
tiba-tiba mendiamkanku selama ini. Gumamku lagi. Masih dengan kesibukannya, Yuda beranjak ke dapur untuk mengambil 2 buah garpu. Dia menyuapiku potongan buah melon dan semangka. Jangan terlalu dikhawatirkan. Dia baik-baik aja kok. Sekarang tangannya sibuk membenahi selimut yang menyelubungiku dan membuatku seperti kepompong yang siap menetas. Ada sesuatu yang salah denganku, tapi aku tidak tahu apa itu. Sejak Tiwi meninggalkan rumah dan mengacuhkan semua pesanku, badanku menjadi lesu. Aku menjadi mudah lemas dan kedinginan. Itu karena kamu gak makan. Kamu membiarkan perutmu kosong. Lemah Yuda masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku memintanya untuk mengambil jaket merah yang aku gantung di dekat mesin cuci. Karena sebelumnya tanpa sadar aku gunakan untuk mengelap ingus tempo hari. Yuda sering berkunjung di sela-sela kesibukannya bekerja part-time dan menulis skripsi. Dia menemaniku kemanapun aku ingin pergi. Karena saat ini adalah libur semester sehingga teman-temanku yang lainnya sudah pulang ke kota masing-masing. Sementara aku sepertinya akan menghabiskan waktu liburanku di perpustakaan. Pada akhirnya, sampai Tiwi pulang ke kotanya, dia sama sekali tidak menghubungiku, dan aku mulai merelakannya untuk tetap mengacuhkanku. Meskipun terkadang aku masih sesekali menanyakan kabar. Bahkan, sampai waktu liburan habis pun, dia masih tidak memberiku satupun pesan. Lalu aku dikejutkan dengan satu pesan darinya yang mengabarkan bahwa Tiwi akan pindah tempat tinggal dan memintaku untuk mengembalikan uang sewa bagiannya. Dari banyaknya pertanyaanku sebelumnya, tidak ada satupun yang dia gubris. Namun dia malah memberikan kejutan yang jauh dari perkiraan. Kamu mau pindah kemana? Emangnya udah dapat tempat? Aku memberondongnya ketika dia sedang sibuk mengemasi barang-barang. Udah. Sepertinya sekarang dia alergi berbicara denganku. Tawaranku untuk membantunya selalu ditolak mentah-mentah, sehingga aku hanya bisa duduk di sofa sambil melihatnya mondar-mandir membawa barang. Kamu mau pindah kemana? Aku masih berusaha untuk mengajaknya bicara. Meskipun dia masih diam 1000 bahasa. Padahal aku ingin menanyakan alasannya dia pergi. Alasan dia mengacak-ngacak kamarku. Alasan dia mendiamkanku selama ini. Aku pergi ya. Hanya itu yang diucapkan setelah membuka pintu tanpa mengizinkanku untuk membantunya membawakan satu pun barang miliknya. Aku menceritakan hal tersebut kepada Yudi pada malam harinya. Bagaimana Tiwi mengabaikanku selama ini, bagaimana frustasinya aku menghadapinya. Karena aku tidak tahu apa salahku. Sehingga aku pun tidak tahu apa yang harus aku perbaiki. Aku ingin jujur, tapi tolong kamu dengarkan aku dulu sampai selesai. Suara Yuda tiba-tiba merendah, dan aku merasakan akan ada kejutan di penjelasannya nanti. Meskipun Yuda memberikanku kesempatan untuk bicara, tapi aku tidak mampu untuk membuka mulutku seinci pun. Kedua bibirku terkatup rapat, dan suaraku secepat macet di tenggorokan. Aku juga menolaknya untuk mengantarkanku pulang, dan memilih untuk memesan ojek online. Dia menghargai keinginanku, tapi kenapa ada rasa kecewa yang menyerbu karena dia tidak berusaha untuk menahan keputusanku pergi sendiri. Pikiranku menjadi kosong, dan malamku menjadi lebih panjang. Rumah menjadi lebih sunyi. Bahkan aku bisa mendengar suara detik jarum jam yang saling mengejar irama. Bunyi tik-taknya menjadi lagu pengantar tidurku yang lelap.
Kemudian aku baru terbangun ketika matahari sudah tinggi. Rasanya aku terbangun dari tidur panjang dengan mimpi buruk yang tidak ingin kukunjungi lagi. Aku kembali meringkuk karena udara dingin menyapu lembut kakiku yang keluar dari jangkauan selimut. Aku tidak peduli dengan waktu saat ini. Mungkin masih pagi, atau bahkan sudah sore hari. Aku hanya ingin kembali ke mimpi. Tapi bukan mimpi buruk yang aku baru saja jalani. Aku ingin kembali ke dalam mimpi, di mana aku bisa melupakan apa yang kudengar dari Yuda malam tadi. Kebingungan ini membuatku ingin menyendiri, tanpa ada satupun manusia yang bisa menggangguku. Apakah dunia orang dewasa memang semenyedihkan ini? Aku hanya ingin menyendiri sesaat saja. Namun, tanggung jawabku tidak pernah mengizinkannya. Setelah selesai menyunting naskah yang dititipkan dosen tempoh hari, aku mengisi energi dengan beberapa buah potong. Perasaanku campur aduk. Tak terasa aku menangis mengingat bagaimana Yuda memperhatikan makanan kesukaanku. Memastikanku menghabiskan makanan yang dia bawa, menyuapiku, karena jemariku sibuk menari di atas keyboard. Lalu tangisanku semakin menjadi-jadi, ketika teringat bagaimana TV mengacaukanku sampai saat ini. Betapa tidak bekanya perasaanku selama ini. Pertemuan mereka yang tidak sengaja aku buat menjadi mata tombak yang merobohkanku. Tanpa pernah ada kecurigaan, selama ini aku menjadi orang yang naif, yang bodoh. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari kedua mataku yang hampir selalu di samping mereka? Apakah selama ini aku hanya dianggap sebagai boneka yang tidak dipandang, memiliki kecewa dan lara? Aku tidak pernah ada niatan untuk mengkhianatimu, sungguh. Apakah dia sungguh-sungguh mengatakannya? Telah sekian lama bersembunyi, menari-nari di belakangku. Awalnya aku hanya sekali membantunya, lalu dia jadi keterusan meminta tolong. Apakah menolongnya harus pergi liburan keluar kota? Makan berdua? Mengantar dan menjemputnya? Juga memberikan barang-barang yang bahkan makanan yang sering kamu bawa. Aku menyadari bahwa dari awal, sebenarnya Yuda sudah tahu alasan kenapa Tiwi begitu murka denganku. Jadi gak heran, Yuda tahu tempat-tempat kemungkinan Tiwi bermalam malam itu. Kenapa aku sebodoh itu untuk menyadarinya sekarang? Terlalu banyak pertanyaan yang berkecamuk di pikiran, mendesakan ingin keluar meminta jawaban. Sayangnya energiku sudah habis mendengar suara pikiranku sendiri, sehingga untuk sekedar membuka mulut pun rasanya aku sudah tidak peduli. Pada satu waktu, aku menyukai sisi diriku yang lebih memilih untuk menghilang, lalu kembali lagi setelah tenang, sehingga aku bisa mengambil jeda untuk berpikir dengan berbagai pertimbangan. Aku takut hanya akan memperburuk keadaan kalau tempo hari aku langsung menjajali Yuda dengan berbagai pertanyaan. Aku khawatir nantinya aku akan tantrum dan mempermalukan diri sendiri. Kamu udah nyampe? Yuda setengah berdiri menyambutku. Tanpa sadar aku menahan tawa karena melihat posenya yang tidak biasa. Setelah basa-basi menanyakan kondisi masing-masing, perbincangan kita menjadi lebih sunyi. Yang sebelumnya masih ada gelak tawa yang tadi sempat menghiasi.
Kalau aku mau selesai di sini, kamu gimana? Akhirnya aku mampu mengatakan apa yang beberapa hari ini selalu ingin aku utarakan. Aku gak akan mengekangmu dengan keegoisanku. Jawab Yuda lesu. Mungkin Yuda sudah memperkirakan keinginanku itu. Setelah ini, kamu bakal cari Tiwi? Sepertinya aku tidak siap dengan jawaban dari pertanyaanku sendiri. Ada rasa nyeri setelah selesai keucapan kalimatannya itu. Yuda tidak langsung menjawab. Hal tersebut membuatku semakin tidak berani untuk mencoba menebak-nebak apa yang sedang dia pikirkan. Enggak, aku nggak akan mencarinya. Jujur aja, aku udah ketemu Tiwi minggu lalu. Yuda menatapku, meyakinkanku bahwa dia dan Tiwi benar-benar sudah selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia menyelesaikan hubungannya dengan Tiwi setelah ada kejadian Tiwi tantrum dan mengobrak-abrik seisi rumah. Kenapa? Bukannya kamu nyaman selama ini sama dia? Padahal aku udah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membawa emosi yang tidak perlu. Tapi pertanyaanku malah membuatku terlihat bahwa aku cemburu. Maafkan aku. Tidak ada pembelaan yang Yuda keluarkan. Karena memang sebenarnya tidak perlu. Kayaknya aku gak bisa menghadiri wisudamu nanti. Padahal belum lama ini, aku menyanggupi untuk menemani ibunya yang seorang diri menghadiri undangan wisudanya. Kita berdua adalah anak yang tumbuh tanpa adanya sosok ayah. Bahkan, dia sudah lupa wajah ayahnya yang sudah lama meninggal sejak dia balita. Aku penasaran dari sudut pandangmu. Bagaimana kamu melihatku yang merupakan teman Tiwi selama ini? Apakah kamu selama ini ketawa karena bisa bodohi aku? Sama sepertiku, Yuda juga terkejut mendengar pertanyaanku. Memang aku penasaran dengan jawabannya. Apakah selama ini aku terlihat mudah untuk dibodohi? Yuda menggaruk kepalanya yang kuyakin tidak gatal. Apakah dia sedang berusaha mencari kalimat yang pas sebagai pembelaan? Aku gak pernah memandang kamu remeh. Kamu adalah orang yang aku sayang. Kuakui bahwa aku terlena dengan kehadiran Tiwi. Tapi hal itu sama sekali bukan karena aku menganggapmu bodoh atau mudah. Enggak kayak gitu. Jadi kamu terlena sama Tiwi. Kamu gak menemukan sisi manja Tiwi pada diriku. Kamu juga gak menemukan sisi manis Tiwi pada diriku. Aku benci mengakui bahwa kalimatku dipenuhi perasaan cemburu. Enggak gitu. Kamu selalu menjadi tempatku untuk pulang. Maksudmu? Aku jadi tempatmu pulang setelah seharian kamu menghabiskan waktu bareng Tiwi. Sekuat tenaga aku menahan intonasi dan volume suaraku supaya tidak sampai terdengar ke meja sebelah. Tanpa sadar, aku selalu menggigit bibir bawah supaya suaraku tidak bergetar. Aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri dengan menangisi keadaanku di tengah kafe yang ramai dengan pengunjung. Aku ingin segera mengakhiri percakapan ini, karena semakin lama arahnya semakin menyebalkan. Dulu ketika bersamanya, ada perasaan nyaman dan berbunga-bunga. Tapi kini, aku tidak bisa merasakannya lagi. Dan aku khawatir, di suatu hari nanti, aku akan merindukan sensasi itu lagi.
Sepertinya kita udah selesai. Kita akhiri di sini aja ya. Bentakku sambil memandang wajahnya yang mulai sayu. Sama sepertiku, Yuda juga menahan diri supaya tidak menumpahkan setitik air mata pun. Kalau nanti kita papasan di tengah jalan, kamu bakal baik-baik aja. Mungkin entah kapan, kita bisa saling melepaskan keterikatan pada perasaan yang sudah kita bangun selama ini. Tapi selama proses itu, aku sepertinya tidak mampu untuk menemuinya lagi. Mungkin akan sulit ya bagi aku. Tapi sepertinya aku bisa menghadapinya. Kita nggak selamanya akan saling menghindarkan. Kalau aku nanti nyapa kami di jalan, di kampus, atau dimanapun kalau kita papasan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena musim kemarau akan segera tiba. Aku jadi teringat dengan jaket milik Yuda yang sudah lama menginap di tempatku. Setelah kutanyakan kapan bisa kukembalikan, dia memintaku untuk memakainya saja. Mungkin akan berguna untuk menghangatkan badan pada malam di musim kemarau nanti. Kita saling memunggungi untuk berpisah jalan. Pada awalnya, dia bersikeras untuk mengantarkanku pulang, setidaknya untuk terakhir kali. Tentu saja aku menolak. Aku tidak ingin membiarkan keputusanku akan goyah jika aku menghabiskan waktu dengannya lebih lama. Meskipun masih banyak pertanyaanku yang tidak mendapatkan jawaban, setidaknya aku bisa meredakan keriuhan di kepalaku beberapa hari ini. Aku tidak ingin mengetahui yang memang tidak perlu aku ketahui.